Sobat Nusantara, ini dia program-program yang ditawarkan oleh Hasnur Group melalui BIM University dalam membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi dan siap untuk bergabung di Hasnur Group. 3 program itu adalah yang pertama, magang. Magang kami berikan bagi para mahasiswa sejak semester 7, sehingga mahasiswa punya kesempatan untuk mengenal lebih awal dan lebih intens seperti apa kegiatan kerja di perusahaan dan bisa mengukur apakah para mahasiswa sudah memiliki kompetensi, skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang kedua adalah program Innovation Circle. Di program ini, Hasnur Group mengembangkan berbagai produk dan program untuk bisa dibawa ke market pada waktunya. Di program ini, mahasiswa akan diikutkan dalam sebuah full cycle development, mulai dari ideation, perencanaan, development atau execution, bahkan sampai go to market strategy. Yang ketiga tentu saja program kerja. Program kerja baik secara part-time maupun full-time akan kami berikan kepada para sarjana yang memenuhi syarat tentu saja. Namun gak usah khawatir, dengan kerjasama yang erat antara Hasnur Group dan BIM University, kami tentu akan lebih erat mendampingi BIM University untuk memastikan para mahasiswa BIM University bisa lebih siap bekerja dan berkompetisi di pasar kerja. Terima kasih, salam Nusantara.私たち UI グループと BIM ユニバーシティで日本へ行くプロジェクトを始めました。日本に来て働くだけでなく観光、文化体験、そして、日本人との交流を楽しんでください。 Pengalaman ini sangat berguna untuk Anda. Ayo berangkat cepat. Di University dan UI akan berbuka pintu. Halo semua, salam semangat. Kita semua tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan sarjana. Ironisnya, tidak sedikit perusahaan yang memiliki kendala untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya siap bekerja secara profesional, tapi juga mampu ikut mengembangkan perusahaan. Menghadapi situasi ini, Hasnur Group bekerja sama secara erat dengan BIM University untuk mempersiapkan para calon sarjana sejak di bangku kuliah. Dengan lokasi strategis di Bali, BIM University tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan. Hasnur Group dengan bangga memberikan kesempatan beasiswa hingga tingkat S2 ke luar negeri untuk mendukung aspirasi akademis anak-anak muda harapan bangsa. BIM University menawarkan pengalaman belajar inovatif dengan menggunakan teknologi Smart Classroom. Perkuliahan bukan hanya tentang teori, tapi juga praktek langsung yang mempersiapkan mahasiswa untuk industri yang dinamis. Kunjungi BIM University dan temukan bagaimana kami dapat mendukung Anda mencapai impian dan karir profesional. Di ekonomi global saat ini, kemitraan strategis adalah kunci sukses. BIM University menawarkan lingkungan yang beragam yang menumbuhkan semangat kewirausahaan, melengkapi mahasiswa dengan keterampilan untuk berkembang di dunia bisnis. Kami mendukung kesempatan magang dan berkarir secara profesional di Hasnur Group.
Program studi di BIM University seperti bisnis digital, entrepreneurship, dan teknologi pangan dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar global. Kami di Hasnur Group menyambut dengan hangat lulusan BIM University yang memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam dalam bisnis modern. Di Hasnur Group, kami tidak hanya menghargai talenta dan pengembangan karir, tetapi juga berinvestasi pada masa depan bangsa dengan membangun fondasi pendidikan yang lebih kuat melalui BIM University. Kami membuka peluang akses bagi mahasiswa untuk langsung bekerja di perusahaan-perusahaan Hasnur Group setelah lulus. Kami siap mendukung dan mengembangkan potensi mahasiswa. Investasikan masa depan Anda di BIM University, di mana pendidikan berkualitas bertemu dengan peluang karir yang menjanjikan. Bergabunglah dengan BIM University. Kami yakin BIM University akan lebih mampu mempersiapkan para sarjana yang lebih berkualitas dengan pendidikan berkualitas. Raih masa depan gemilang. Dan dukungan penuh dari Hasnur Group. BIM University tempatnya inovasi dan keunggulan bertemu. Looking for innovative campus with global excellence and diverse minds? Find at BIM University. Halo semua, salam semangat. Kita semua tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan sarjana. Ironisnya, tidak sedikit perusahaan yang memiliki kendala untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya siap bekerja secara profesional, tapi juga mampu ikut mengembangkan perusahaan. Menghadapi situasi ini, Hasnur Group bekerja sama secara erat dengan BIM University untuk mempersiapkan para calon sarjana sejak di bangku kuliah. Dengan lokasi strategis di Bali, BIM University tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan. Hasnur Group dengan bangga memberikan kesempatan beasiswa hingga tingkat S2 ke luar negeri untuk mendukung aspirasi akademis anak-anak muda harapan bangsa. BIM University menawarkan pengalaman belajar inovatif dengan menggunakan teknologi Smart Classroom. Perkuliahan bukan hanya tentang teori, tapi juga praktek langsung yang mempersiapkan mahasiswa untuk industri yang dinamis. Kunjungi BIM University dan temukan bagaimana kami dapat mendukung Anda mencapai impian dan karir profesional. Di ekonomi global saat ini, kemitraan strategis adalah kunci sukses. BIM University menawarkan lingkungan yang beragam yang menumbuhkan semangat kewirausahaan, melengkapi mahasiswa dengan keterampilan untuk berkembang di dunia bisnis. Kami mendukung kesempatan magang dan berkarir secara profesional di Hasnur Group. Program studi di BIM University seperti bisnis digital, entrepreneurship, dan teknologi pangan dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar global. Kami di Hasnur Group menyambut dengan hangat lulusan BIM University yang memiliki keterampilan dan pemahaman mendalam dalam bisnis modern. Di Hasnur Group, kami tidak hanya menghargai talenta dan pengembangan karir, tetapi juga berinvestasi pada masa depan bangsa dengan membangun fondasi pendidikan yang lebih kuat melalui BIM University. Kami membuka peluang akses bagi mahasiswa untuk langsung bekerja di perusahaan-perusahaan Hasnur Group setelah lulus. Kami siap mendukung dan mengembangkan potensi mahasiswa. Investasikan masa depan Anda di BIM University, di mana pendidikan berkualitas bertemu dengan peluang karir yang menjanjikan.
Bergabunglah dengan BIM University. Kami yakin BIM University akan lebih mampu mempersiapkan para sarjana yang lebih berkualitas dengan pendidikan berkualitas. Raih masa depan gemilang. Dan dukungan penuh dari Hasnur Group. BIM University tempatnya inovasi dan keunggulan bertemu. Looking for innovative campus with global excellence and diverse minds? Find at BIM University. Halo Sobat Nusantara, ini dia program-program yang ditawarkan oleh Hasnur Group melalui BIM University dalam membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi dan siap untuk bergabung di Hasnur Group. 3 program itu adalah yang pertama, magang. Magang kami berikan bagi para mahasiswa sejak semester 7, sehingga mahasiswa punya kesempatan untuk mengenal lebih awal dan lebih intens seperti apa kegiatan kerja di perusahaan dan bisa mengukur apakah para mahasiswa sudah memiliki kompetensi, skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang kedua adalah program Innovation Circle. Di program ini, Hasnur Group mengembangkan berbagai produk dan program untuk bisa dibawa ke market pada waktunya. Di program ini, mahasiswa akan diikutkan dalam sebuah full cycle development mulai dari ideation, perencanaan, development atau execution, bahkan sampai go to market strategy. Yang ketiga tentu saja program kerja. Program kerja baik secara part-time maupun full-time akan kami berikan kepada para sarjana yang memenuhi syarat tentu saja. Namun gak usah khawatir, dengan kerjasama yang erat antara Hasnur Group dan BIM University, kami tentu akan lebih erat mendampingi BIM University untuk memastikan para mahasiswa BIM University bisa lebih siap bekerja dan berkompetisi di pasar kerja. Terima kasih, salam Nusantara.
Halo, cek cek cek. Selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Sudah dengar Kak. Oke, oke. Thank you, Kak Angga. Oke, teman-teman semuanya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku di Aziza. Buat yang kalian yang belum pernah ikut kampus inovatif, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Dewi Aziza. Di sini aku sebagai tim kampus inovatif.id. Nah, selamat datang nih di webinar sesi 2 kampus inovatif.id yang berkolaborasi dengan Bali International Management University. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Kak, BIM University itu apa? Jadi BIM University ini merupakan universitas yang ada di Bali gitu. Nah, universitas yang ada di Bali atau BIM University ini akan baru membuka open registrasi nih untuk mahasiswa-mahasiswa buat teman-teman yang sekarang ada di bangku SMA, karena aku lihat di sini banyak teman-teman yang masih di bangku SMA, dan ataupun teman-teman mahasiswa bisa banget nih mendaftar di BIM University, baik sebagai mahasiswa maupun teman-teman yang mau double degree ini bisa banget gitu. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, webinar sesi 2 kali ini kita mengangkat tema inovatif strategis sustainable business digital platform yang diselenggarakan pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Nah, banyak banget nih teman-teman yang pada ngechat di admin, Kak, kapan sih sesinya Pak William gitu? Kak, aku udah nggak sabar banget nih mau join di sesinya Pak William. Nah, pada malam kali ini teman-teman, Pak William hadir untuk mengisi sesi pada malam hari ini. Nah, Pak Williams ini merupakan direktur dari PT Inovasi Ekosistem Pendidikan. Nah, di sini sepertinya sudah ada Pak Williams. Sebelum itu aku mau lanjut dulu. Oke, aku akan menyampaikan informasi sesi pada malam hari ini. Yang pertama, dalam mengikuti sesi, dipastikan teman-teman dalam kondisi siap. Yang kedua, dimohon untuk menggunakan nama asli atau panggilan saat mengikuti sesi berlangsung. Yang ketiga, dilarang untuk menyebarluaskan video sesi pada hari ini. Namun, teman-teman masih boleh untuk screenshot untuk bukti kehadiran. Kemudian, panitia akan mematikan fitur unmute selama pemaparan sesi berlangsung. Dan pada saat sesi pertanyaan, teman-teman bisa banget nih bertanya secara langsung menggunakan fitur raise ataupun chat di kolom chat. Kemudian fasilitas berupa sertifikat bisa teman-teman dapatkan apabila sudah mengisi presensi yang akan dibagikan di akhir sesi. Dan fasilitas lain bisa teman-teman dapatkan melalui kampusinovatif.id/event. Oke, next. Aku tadi kan udah kenalan nih, nama aku Dewi Aziza, aku dari kampusinovatif.id. Aku juga pengen tahu nih, teman-teman semuanya dari universitas atau dari SMA mana aja. Mungkin bisa langsung chat di kolom chat nih. Mungkin ada yang dari SMA di Bali nih, ada yang dari Palembang, kemudian ada dari mana lagi nih. Ayo mungkin teman-teman bisa di absen dulu dari mana aja. Dari Bali, oke, ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali. Karena kebetulan mostly di sini teman-teman banyak yang dari teman-teman SMA SMK gitu ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Ini kebanyakan mostly dari Bali ya. Oke, keren banget teman-teman. Nah, nggak apa-apa banget nih, walaupun ini sebenarnya di grup ada 100 teman-teman yang pengen join, tapi sekarang baru ada 32, nggak apa-apa, sembari kita menunggu, sembari kita mau mendengarkan sesi materi malam ini dari Bapak William gitu. Oke, ini kan banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya kampus inovatif.id ini apa. Nah, aku mau ngejelasin sedikit tentang kampus inovatif. Kampus inovatif merupakan penyedia konten dan layanan untuk mahasiswa dan fresh graduate untuk mendorong terciptanya pendidikan yang inovatif, relevan, serta memberdayakan. Dengan berbagai solusi yang kampus inovatif tawarkan, kami bertekad untuk membantu para mahasiswa dan fresh graduate dalam menggapai potensi penuh kalian dengan memberikan sumber daya, informasi, dukungan yang kalian butuhkan untuk sukses dalam dunia akademik dan juga dunia profesional. Nah, teman-teman bisa kalau pengen tahu event-event lain yang ada di kampus inovatif, teman-teman bisa kepoin sosial media kampus inovatif, ada Instagram dan juga ada TikTok kampus inovatif.id. Oke, nah sebelum itu aku mau ngasih bocoran nih teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang aktif bertanya, aktif berdiskusi, kita ada sedikit door prize buat teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap stay tune sampai sesi terakhir pada acara pada malam hari ini. Oke, karena teman-teman udah pada excited, di sini juga sudah ada Bapak William gitu. Jadi langsung aja nih aku mau sapa Bapak William. Oh, selamat malam Pak William. Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak.
Pak, ini udah banyak teman-teman nih yang pada nanyain di WhatsApp gitu, pada Ya, nunggu-nungguin ya. sesinya Bapak Williams gitu, dan malam ini sudah bertemu Bapak Williams gitu. Dan teman-teman sepertinya udah pada ready untuk Bapak sendiri, apakah sudah ready nih Pak? Ready dong, siap. Suara jelas ya? Oh, oke. Aman Pak, aman. Oke, thank you Oke, Pak William. baik, Oke baik, baik. teman-teman, karena udah pada excited banget, jadi langsung aja aku serahkan kepada Bapak William. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Eh, ya, selamat malam semua teman-teman. Waduh, ini sayangnya nggak bisa lihat mukanya satu-satu ya. Padahal bakal seru banget Malam. ini. Ya, ini tadi saya lihat ada yang dari mana-mana ya, dari Bali, dari Palembang, dari Makassar. Sangat excited sekali nih teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Eh, Baik, saya langsung saja ke materi ya, karena ini sudah malam hari. Ini teman-teman nih ada dari WIB, WITA, ada waktu Indonesia Timur juga ya, ya jangan ya. Jadi dari berbagai macam belahan Indonesia. Baik, sebelumnya, sebelum saya mulai sesi, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke penyelenggara sesi pada hari ini, yaitu kolaborasi dari kampus BIM, Bali International Management by ITBM, Empowered by Hasnur Group, dan kampus inovatif.id ya, yang sudah menyediakan wadah bagi para anak muda nih. Ada juga tadi katanya masih SMA ya, mau kuliah. Eh, Program ini sangat bagus sekali dan bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan ya, dan bisa memberikan inspirasi sehingga teman-teman yang ingin menekuni bidang bisnis, terutama melalui bisnis digital atau melalui digital platform, saya berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi apa namanya, tidak hanya menjadi sebuah inspirasi dan pencerahan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemantik action yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya ya. Baik, perkenalkan nama saya William Seraditama. Tadi dari MC mengenalkan saya sebagai Direktur dari PT Inovasi Ekosistem Pendidikan. PT ini menaungi dua platform, yaitu platform Guru Inovatif dan platform Kampus Inovatif yang saat ini menyelenggarakan acara ini ya. Ya, saya akan masuk ke materi. Next. Oke. Nah, untuk mempermudah struktur penyampaian di malam hari ini, menu kita ada 3 ya. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana showcase dari platform Guru Inovatif dan Kampus Inovatif sebagai contoh aplikasi dari sebuah bisnis yang dilakukan secara digital bisnis ya. Dan yang kemudian saya akan membahas kenapa sih kita harus masuk ke ranah digital bisnis dan mengapa harus menggunakan digital platform untuk mengenhance atau meningkatkan proses bisnis kita jika kita ingin berkarir di bidang tersebut. Gitu. Kenapa kita harus menggunakan digital? Dan yang terakhir, tentunya call to action-nya adalah bagaimana Anda semua yang ada di sini bisa mengambil peran ya. Kamu mau jadi apa gitu? Mau menggunakan sarana ataupun cita-cita di bidang entah itu menjadi pengusaha ya, digital bisnis ataupun pelaku di dalamnya ataupun seorang profesional pun di dalam digital bisnis, apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Bagaimana caranya? Cara memulainya seperti apa? How to start? 3 itu yang akan saya sampaikan. Oke, next. Ya, materi yang pertama, part 1 ya. Kita ada 3 part kan. Part 1,
tentang guru inovatif dan kampus inovatif. Jadi dua platform ini adalah platform di bawah PT Inovasi Ekosistem Pendidikan, sebuah perusahaan di bawah naungan Hasnur Group yang memiliki karakteristik masing-masing nih, gitu. Kalau guru inovatif itu platform yang mengkolaborasikan antar berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, maupun para siswa-siswa yang ingin mendapatkan materi-materi pelatihan sehingga kita bisa berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang merata di Indonesia. Bagaimana bisa menciptakan kualitas pendidikan yang merata? Karena kita membuka akses melalui digital sehingga dari Sabang sampai Merauke itu bisa mengakses materi yang sama tanpa harus terkendala lokasi, tanpa harus terkendala waktu, karena bisa diakses secara fleksibel. Tujuannya dari platform ini bisa menciptakan generasi yang unggul dan adaptif, dan kita menghadirkan cara-cara belajar yang inovatif melalui platform Guru Inovatif. Kalian semua bisa mengkepokan ya di Instagramnya Guru Inovatif, ada TikToknya juga, atau mengakses websitenya guruinovatif.id. Selain Guru Inovatif, kita juga punya kampus inovatif. Ini adalah rumah kolaborasi bagi kampus, mahasiswa, dan fresh graduate untuk menciptakan pendidikan yang inovatif dan relevan. Nah, gampangnya di Guru Inovatif itu kita menyediakan materi-materi pembelajaran untuk dari jenjang tingkat dasar, menengah ya, khususnya bagi para guru-gurunya nih, agar guru-guru bisa mengupdate terus-menerus pengetahuannya, sehingga nanti pas di kelas bisa ngajar teman-teman dengan baik dan menyenangkan. Itu di Guru Inovatif ya. Kita juga di Guru Inovatif mengembangkan produk, nanti saya akan cerita habis dari sini, yang untuk siswanya juga, gitu ya. Sementara Kampus Inovatif ini platform untuk para mahasiswa nih, juga untuk kampus-kampusnya. Yang ingin ibaratnya membuat materi-materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sejak dia kuliah gitu ya, maupun nanti persiapan dia untuk lulus dan bekerja. Itu kita nyiapkan di Kampus Inovatif. Next. Baik, di Guru Inovatif sendiri produk-produknya kita ada LMS, Learning Management System, yang di sini ya melalui digital platform akhirnya kita bisa menciptakan sebuah materi yang berbentuk video-video maupun pelatihan ya, live training, live webinar seperti itu, dan ini bisa diakses oleh para guru, maupun kita juga menyediakan data-data ya, karena salah satu keunggulan digital bisnis itu kita bisa menyiapkan materi-materi yang sesuai preferensi atau kebutuhan dari usernya, seperti itu. Di Guru Inovatif juga disediakan marketplace untuk para guru dan member-membernya bisa mengirimkan karyanya, mengirimkan video, mengirimkan tulisan yang bisa dinikmati oleh sesama member yang lain. Di Kampus Inovatif juga punya program-program kolaborasi ya, kita mengkolaborasikan antara kampus dengan mahasiswa ataupun kampus dengan pihak kampus lainnya, mahasiswa dan organisasi mahasiswa, sehingga mereka bisa dibimbing langsung oleh para praktisi sesuai bidang yang ingin mereka pelajari. Next. Nah, bicara tentang platform digital ataupun bisnis digital, tentunya yang menjadi semangat kita, terutama kita di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan, itu yang ingin kita hadirkan adalah social impact gitu. Bagaimana impact dari platform ini berdampak gitu ya. Seperti Guru Inovatif, peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi potensi siswa ya, melalui platform-platform itu yang disediakan itu bisa salah satu Guru Inovatif ya, ada produk namanya ELA, Early Learning Assessment, itu untuk nanti para siswa nih yang baru masuk sekolah
baik itu kelas 1 SMP maupun 1 SMA ya, sejak awal sudah terpetakan potensi dirinya. Dia nanti bisa lebih cocok nanti akan ngambil di jurusan apa, bagaimana pola belajar ya, ataupun learning style, gaya belajar dari siswa itu bisa dipetakan gitu. Itu dari platform digital bisa kita lakukan. Sama juga dengan kampus inovatif, kita menjembatani materi-materi pelatihan maupun skill-skills yang dibutuhkan oleh dunia industri bisa kita hadirkan untuk para mahasiswa. Next. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kalau kita bicara secara kuantitatif, saat ini platform kita ya, karena tadi ya, kita menggunakan digital, maka aksesnya itu bisa apa? Bisa menjangkau semua wilayah gitu. Saat ini usernya dari Aceh sampai Papua ya. Bisa dilihat itu ada warna-warnanya tuh. Yang warna orange itu berarti ada 20.000 atau 35.000 guru yang sudah join ya. Sehingga total seluruh Indonesia ada 270.000 guru. Ada 5.000 sekolah, lebih dari 5.000 sekolah dan lebih dari 6.000 siswa yang terlibat dalam platform. Kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Nah, saya menyampaikan data-data ini sebagai apa ya? Saya ingin memberitahu bahwasanya kalian pun bisa menciptakan sebuah dampak melalui platform digital. Apapun itu, apapun bidang yang ingin kalian tekuni gitu ya. Karena ketika kita sudah mengonlinekan itu akan bisa diakses dari mana saja. Bahkan tidak hanya di Indonesia ya, bahkan ke luar negeri sekalipun. Tinggal sekarang ketika saya menyampaikan ini, kalian pun juga bisa berefleksi gitu ya. Saya kira-kira ingin menciptakan apa ya gitu ya. Bisnis di sini bisa itu adalah bisnis usaha untuk mencari keuntungan, profit, tapi bisa juga berbentuk sebuah gerakan. Gerakan sosial kah, gerakan pendidikan, atau minat bakat apapun yang kalian ingin tekuni, bisa kamu buat dalam sebuah platform. Sesimpel dengan hanya menggunakan sebuah kamera yang ada di handphone ya. Kamu punya hobi apa, punya bakat di bidang apa, tinggal rekam, posting ya. Tidak harus berlangganan website yang terlalu mahal-mahal ya saat ini ya. Ada banyak platform yang bisa digunakan untuk bisa mempublikasikan karya-karya kita. Seperti itu. Next. Ya. Nah, kalau dari kampus inovatif sendiri, ya tadi saya lupa cerita, jadi Guru Inovatif itu berdiri dari 2020 ya, kurang lebih sudah 3,5 tahun. 2024 ini tahun keempat, 20, 21, 22, 23, tahun kelima ya, udah 4,5 tahun platform ini berdiri, kalian Guru Inovatif. Kalau kampus inovatif kita baru memulainya dari 2023 lalu, ya sekitar 1,5 tahun ya. Itu sudah bekerja sama dengan 11 universitas, melatih 5.000 mahasiswa dan 100 lebih ormawa ya, seperti itu. Next. Ya, nah ini achievement yang sudah diperoleh oleh Guru Inovatif, yaitu kita di tingkat ASEAN maupun Asia ya, Top 15 ASEAN Startup Competition, lalu itu di tahun 2022, tahun 2022 ya, 2022 atau 2021, saya agak lupa. Top 20 Global Accelerator Program dari Malaysia tahun 2020. Kita juga Top 11 Scale Up Malaysia, ini platform-platform digital dari seluruh Asia dilombakan begitu ya. Di tingkat Asia dan ASEAN sudah mendapatkan pengakuan. Di tingkat nasional sendiri, platform kami juga menjadi official partner dari Kementerian Pendidikan untuk mensosialisasi dalam
implementasi kurikulum Merdeka. Juga kita terlibat dalam program organisasi penggerak dan internship programnya. Nah, jadi kalian pun juga sama ketika tertarik ingin membuat sebuah bisnis digital atau digital platform, kamu juga tidak hanya bisa memberikan dampak dan manfaat, tapi kamu juga bisa bersaing gitu ya secara tingkat dunia. Karena guru inovatif meskipun yang kita sasar adalah guru-guru di Indonesia, tetapi ketika kita lombakan di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, itu juga bisa mendapatkan pengakuan dari mereka atas impact yang kita berikan. Next. Baik, oke. Nah, ini part kedua. Nah, mungkin sebelum masuk part kedua, saya sambil cek-cek chatnya ya. Siapa tahu ada yang berkomentar atau ada yang ingin bertanya gitu ya. Mulai dari Adida Rosita ya. Ini dari mana nih Adida? Guru Inovatif menyediakan berbagai macam pelatihan sertifikasi guru. Oke ya, itu betul sekali. Kampus Inovatif lebih khusus ke mahasiswa. Ya, benar-benar. Oke, ya. Kemudian kampus inovatif apakah ada di Bali? Ya, jadi kampus inovatif itu pada dasarnya adalah sebuah platform ya. Kita memberikan pelatihan ataupun bekerja sama berkolaborasi dengan kampus-kampus dari mana-mana nih. Untuk saat ini memang paling banyak di Pulau Jawa ya. Ada di Jogja, di Malang, kemudian di Bali sendiri kita masih membentuk market, tetapi kampus inovatif sudah bekerja sama dengan BIM University. Nanti di saat ini kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam BIM University, dan nanti setelah di dalam kampus inovatif juga akan memfasilitasi wadah untuk pelatihan lebih lanjut untuk para mahasiswa ya, melalui skill-skills di bidang industri yang akan bisa dilakukan. Nanti teman-teman yang ada di Bali bisa menghubungi kontak yang ada di kampus inovatif jika kalian juga ingin membuat program bersama dengan kampus inovatif. Seperti itu. Oke, di bagian kedua tentang strategi inovatif dalam menggunakan platform digital dan bagaimana digital platform itu bisa memperkuat bisnis ya. Ada beberapa hal ya seperti yang ada di slide materi. Tentunya ketika kita sudah mengonlinekan atau mempublikasikan karya kita secara digital, itu aksesnya terbuka untuk seluruh global. Semua mata seluruh dunia bisa melihat gitu ya. Selama itu sudah teronlinekan. Bisa kita onlinekannya melalui website, bisa melalui sosial media zaman sekarang ya, lewat YouTube, lewat Instagram, TikTok dan lain-lain. Kita sudah langsung masuk ke dalam global ya, pasar global gitu. Nah, dengan digital platform kita juga bisa efisiensi biaya gitu, sehingga layanan yang kita tawarkan ke calon customer kita bisa murah gitu ya, dan bisa hemat karena prosesnya itu bisa sangat efisien ya, didukung oleh teknologi digital tadi gitu. Kemudian ketika menciptakan sebuah produk ya, platform digital karena sekarang sudah ada teknologi AI ya, bisa sangat sekali mengcustom dan mempersonalisasi materi yang mau kita kasih. Nah, karena kan sekarang kita bisa mulai lihat analytics-nya ya. Kalau kita beriklan nih di Instagram misalnya, dari situ kan nanti akan ketahuan usia berapa sampai berapa nih yang mengakses konten kita gitu ya. Apakah antara usia 14 sampai 17 tahun, 25 sampai 30 tahun gitu. Kita akan langsung dapat datanya gitu. Nah, dari data-data tersebut tidak hanya data demografi usia ya, tapi juga demografi wilayah juga bisa dapat. Oh, ternyata yang mengakses platform saya paling banyak dari Bali nih, misalkan gitu ya. Atau paling banyak dari Makassar. Nah, sehingga nanti konten yang saya siapkan ya yang sesuai dengan kebutuhan market yang ada di wilayah tersebut, seperti itu.
Nah, itulah keunggulan ketika kita membuat sebuah platform digital. Dengan semua hal ini, customer engagement atau keterlibatan customer di dalam pengayaan sebuah produk itu bisa menjadi lebih tinggi karena customer bisa langsung berinteraksi. Customer bisa langsung ngasih rating, ya kan? Saat ini kita kalau mau bikin bisnis agak was-was nih kalau tidak memberikan pelayanan terbaik. Karena bisa-bisa nanti di apa istilahnya tuh? Di Google ya. Di Google rating kita bisa dikasih rating jelek nih kalau kita tidak memberikan pelayanan yang bagus gitu. Termasuk juga di sosial media ya, orang bisa komentar, orang bisa apa namanya? Mengkritisi secara langsung gitu. Saat ini zamannya adalah keterlibatan customer secara penuh terhadap layanan kita. Ketika kita sudah memutuskan go global gitu dan go digital. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh platform digital lainnya yang kemudian meningkatkan proses bisnisnya melalui digital platform seperti Amazon. Amazon yang sebelumnya hanya penyedia marketplace ya. Kalau mau beli produk-produk online, buku, awalnya kan buku ya, beli di Amazon, kemudian berbagai macam produk. Lalu mereka bisa meningkatkan lagi nih melalui platform karena tahu kebutuhan customer, mereka meningkatkan layanan tambahan. Mereka bisa mengirimkan produk delivery-nya pakai drone ya. Terus Amazon Go juga bisa membuat toko fisik tapi tanpa harus ada kasir di dalamnya, orang tinggal ngambil barang, transaksi secara langsung. Itu semua dimungkinkan karena adanya platform digital gitu. Spotify hampir semua orang pakai ya kan. Kalau zaman saya dulu kita harus download lagu satu-satu gitu ya, dimasukin ke handphone. Kalau sekarang kan nggak usah lagi susah-susah download lagu, tinggal buka Spotify, mau yang gratis maupun yang berlangganan ya kan. Dan enaknya lagi mereka bisa menyesuaikan musik sesuai hobi kita, preferensi mana musik yang sering kita dengar gitu. Itu juga bisa dimungkinkan karena adanya data dari digital platform. Yang suka ngopi ada juga Fore Cafe ya kan, mereka juga akhirnya bisa memberikan program-program marketing, program-program khusus untuk membernya karena adanya sebuah platform. Begitu pula Guru Inovatif dan Kampus Inovatif yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Next. Ya. Nah, di sisi lain, kenapa kita kalau ingin berbisnis, kalau ingin punya sebuah ide ya, kenapa kita harus digitalkan? Karena adopsi digitalisasi di dalam bisnis itu adalah sebuah keharusan gitu. Kalau kita ingin tetap relevan di zaman sekarang gitu. Dari adopsi digital ke dalam bisnis, kita bisa menggunakan yang namanya teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di mana di sini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konten-konten yang dibuat di sosial media itu sudah terpersonalkan ya, terpersonalisasikan. Istilahnya kalau di TikTok tuh FYP-nya tuh ngikutin seperti apa kita sehari-hari mengakses sebuah konten, ya kan? Itu semua dimungkinkan karena adanya teknologi AI. Lalu e-commerce ya, kalau dulu kita harus searching-searching lama untuk produk yang mau kita cari. Sekarang justru produk yang bermunculan adalah sesuai dengan yang biasanya kita beli. Kita hobi beli fashion, teknologi, gadget ya. Itulah yang akan muncul dari rekomendasi-rekomendasi kita. Digital marketing. Nah, saat ini proses pemasaran, branding, dan penjualan juga semakin optimal dengan adanya digital marketing ya. Kita bisa melakukan menampilkan produk-produk kita ke dalam website, kita bisa mengikutkan di dalam e-commerce ya, terus melakukan SEO ya, search engine optimization, mencari
di Google gitu ya, biar mudah. Misalkan sekolah bisnis favorit di Bali, misalkan gitu ya, akan keluar gitu kan. Itu semua dimungkinkan dengan adanya teknologi digital. Next. Ya, nah kita masuk ke part terakhir dari sesi kita di malam hari ini sebelum masuk ke tanya jawab. Lalu bagaimana kita dapat mengambil peran? Nah, saya ingin sharing nih ke teman-teman karena memang tadi dijelaskan mayoritas adalah siswa-siswa ya, ataupun ada juga mahasiswa mungkin. Bagaimana kita bisa mengambil peran? Pertama, keeping update. Ya, harus terus selalu up to date terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan teknologi. Teknologi saat ini berkembangnya bukan lagi dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, bahkan jam per jam. Tiap jam itu bisa muncul sebuah produk inovasi teknologi terbaru dari seluruh dunia. Ya, negara-negara maju, negara-negara apa namanya, yang lebih lebih aware terhadap kemajuan teknologi ya, seperti China, Jepang gitu ya, US, Amerika, mereka terus-menerus Korea juga ya, terus-menerus membuat inovasi baru, apalagi nih gitu. Nah, kita di Indonesia ini jangan mau kalah gitu ya. Terus mengikuti teknologi, tapi juga dalam mindset berpikir kita jangan hanya sekedar menjadi objek saja, objek dari teknologi itu, hanya sebagai pembelinya saja. Kita harus segera menjadi apa istilahnya, playernya, key player, pemain kunci, harus menjadi subjek gitu, harus ikut menjadi penyedia teknologi juga gitu. Nah, untuk itu kita juga harus menganalisa bagaimana tren-tren industri yang berkembang ya, kemudian konsumen itu maunya seperti apa, itu semua itu bisa kita dapat dengan mudah untuk saat ini gitu. Nah, kita juga bisa mengasah skill sejak dini, sejak sekarang, mumpung masih muda ya. Ambil berbagai macam kursus, pelatihan-pelatihan ya, yang bisa mengasah keterampilan baru untuk kita. Keeping update. Kemudian haruslah dengan intention dan by design. Semua ini bisa dilakukan ya, tidak usah khawatir ya. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau kalau kamu punya niat yang kuat, intention dan desain yang jelas untuk karirmu ke depan. Gitu. Tetapin tujuan kamu tuh mau apa gitu. Saya ingin menjadi ini nih, saya ingin punya sebuah platform misalkan gitu ya, yang mana itu bisa bermanfaat untuk banyak orang nih gitu. Di bidang apa misalkan, kamu bisa tentukan itu. Nah, setelah kamu tentukan tujuanmu yang jelas, langkah berikutnya adalah, oke, analisa diri kita nih yang kurang apa nih? Oh, saya kurang paham bagaimana digital marketing. Oh ya udah, berarti saya harus belajar tentang digital marketing. Oh, saya kurang paham tentang digital bisnis. Ya, berarti saya belajar digital bisnis gitu ya. Buat rencana strategis jangka pendek mau ngapain dulu gitu ya. Jangka pendek adalah sesuatu yang paling mudah dan paling cepat bisa kita lakukan. Mau ngambil kursus pelatihan, tinggal buka, cari langsung ya, mulai memilih pelatihan apa yang kita lakukan. Terus target jangka panjangnya seperti apa? Misalkan mau mulai magang nih, saya ngerasa sudah punya skill lumayan lah, saya ingin kembangin lagi dengan terlibat langsung ke industri. Saya mau sambil magang nih, gitu. Bisa juga, ya. Yang jelas harus buat milestone dan target yang realistis. 3 bulan ke depan saya mau ngapain, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, saya mau jadi apa. Itu harus jelas. Setelah punya rencana, buat desain pembelajaran yang efektif. Kamu itu tipikal belajar seperti apa? Apakah nonton video, apa baca buku, dengerin audio teks gitu. Bagaimanapun cara belajarmu di zaman teknologi saat ini bisa dimungkinkan semua gitu ya. Mau dengerin dari podcast, mau apa istilahnya, langsung hadir pelatihan secara offline gitu ya. Mau ngambil jurusan kuliah
yang sesuai dengan minat yang ingin kamu lakukan, banyak option yang bisa kamu ambil ya. Gitu. Dan terakhir evaluasi gitu. Nah, dalam mengevaluasi ini penting sekali selain kita juga evaluasi diri ya, kita buat catatan-catatan gitu ya. Penting sekali kalau kita juga punya mentor, punya partner yang juga bisa ngasih feedback gitu. Maka segeralah cari mentor-mentornya ya. Mentornya itu bisa kamu dapatkan dari kampus, bisa dapatkan dari platform digital. Kampus inovatif juga salah satunya bisa mencari mentor nanti. Oke, next. Nah, how to start? Nah, bagi yang belum kuliah, kamu bisa kuliah gitu ya. Bagi yang sudah kuliah, bisa memanfaatkan di kampus seperti apa ya. Ataupun kamu kalau mau ngambil opsi kuliah plus kerja nih, berarti kamu harus cari kampus yang memungkinkan fleksibilitasmu antara kuliah, dunia akademik di kampus maupun sambil bisa bekerja. Nah, itu harus dicari. Sini saya udah buat catatan-catatannya, ya. Mulai dari pilih program studi yang relevan dengan hobimu atau dengan rencanamu ke depan mau jadi apa gitu ya. Mulai dicari dari sekarang. Gitu. Atau kalau yang sudah kuliah ngerasa, jurusan saya kayaknya salah nih. Ganti nggak apa-apa. Tahun depan cari kuliah berubah jurusan. Minta izin sama orang tua tapi ya. Gitu. Manfaatkan fasilitas kampus dengan baik, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada organisasi mahasiswa gitu ya. Manfaatkan itu untuk mendukung karirmu. Terus carilah program-program studi yang tidak hanya fokus di teori, tapi juga bisa mengkombinasikan antara teori dan praktek gitu ya. Lalu bangun relasi ya, bangun relasi secara profesional. Maksudnya apa? Tadi, kalau ada kesempatan untuk magang ya, magang di tempat kerja yang bisa mendukung karirmu ke depan, ambil kesempatan itu gitu ya. Tidak usah berpikir soal magang berbayar dulu gitu. Yang penting skillsmu bisa meningkat atau enggak dengan program magang itu gitu. Karena dengan program magang kamu bisa berinteraksi sama orang yang sudah bekerja. Kamu bisa bangun relasi di situ gitu. Saya kalau di PT di perusahaan saya akan lebih prefer orang yang saya kenal untuk saya rekrut gitu ya, dibandingkan orang-orang umum yang saya nggak kenal dari mana-mana gitu. Maka kami membuka rekrutmen di perusahaan itu mulai dari magang, kemudian nanti bisa ditingkatkan, bahkan mulai dari volunteer dulu. Ada proyek-proyek kecil yang kita bangun, kita rekrut volunteer dari mahasiswa, aktif, kemudian bisa kita tingkatkan menjadi intern atau magang, kemudian nanti bisa part-time di sini bisa misalkan sambil menyelesaikan tugas akhir, sambil bisa bekerja gitu ya, bahkan sampai lulus, kemudian bisa direkrut secara full-time di perusahaan. Dan saya pikir ada banyak perusahaan yang juga berpola yang sama ketika merekrut tenaga kerjanya. Gitu. Kalau kamu mengambil opsi kuliah sambil kerja, maka tadi harus susun perencanaan ya, yang harus dipastikan kuliahnya bisa fleksibel waktunya. Misalkan ada kuliah di sore hari atau kuliah di malam hari, sehingga pagi sampai sore kamu masih tetap bisa bekerja. Dan yang terpenting, gunakan kesempatan kuliah plus bekerja itu sebagai tempat untuk memperluas jaringan. Sekaligus kamu juga bisa menghubungkan nih antara ilmu yang didapat di kelas sama yang kamu pakai di dunia kerja. Kuliah sambil bekerja ini tidak harus selalu kamu kerja sama orang ya. Bahkan pekerjaan yang kamu ciptakan sendiri, kamu ingin menjadi seorang entrepreneur pun bisa begitu ya. Sehingga di waktu pagi sampai sore kamu mengembangkan bisnismu sendiri misalkan gitu ya. Sore ke malam atau di waktu weekend kuliah, ketemu dosen, ketemu akademisi untuk bisa mengkonfirmasi hasil pekerjaanmu nih yang ada di kantor atau di tempat usahamu yang kamu buat sendiri. Next. Nah, ada waktu 5 menit, saya izin promosi spill dikit-dikit ya, karena kebetulan saya juga bagian dari
BIM University. BIM adalah kampus yang berlokasi di Bali, lokasi sangat strategis di Sanur ya, di kawasan Sanur, di Jalan Bypass Ngurah Rai. Kamu nanti bisa searching di Google ya. Kampus ini didesain menjadi kampus kelas internasional, secara internasional ya. Sudah dimulai dari kita punya kerjasama internasional dengan berbagai lembaga dan universitas di luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, China, Amerika, sehingga program-program yang akan disediakan oleh kampus ini akan menyiapkan mahasiswanya menjadi bagian dari global citizen gitu ya, atau global community. Ada berbagai macam program beasiswa yang bisa diakses, juga tersedia kelas in English dan bahasa Indonesia, dan kampus ini didukung oleh Hasnur Group yang memberikan peluang beasiswa, magang hingga kerja di perusahaan-perusahaan Hasnur Group setelah lulus gitu ya. Ada juga kelas eksekutif atau kelas bagi yang bekerja dengan jam kuliah yang sangat fleksibel. Kelas kampus pertama di Bali yang menyediakan semua ruangan kelasnya dengan smart classroom dan interaktif digital screen supaya anak-anak muda nih tetap relevan pada teknologi gitu ya. Next. Ya, nah saya ingin share terakhir ada 2 slide tentang program studi yang bisa diambil di BIM, yaitu digital business. Di digital business ini sangat relevan sekali bagi kalian yang ingin menjadi seorang profesional maupun pengusaha di bidang bisnis online, e-commerce, ya, digital marketing, dan lain-lain. Karena di sini akan dibekali oleh materi-materi yang tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan praktis gitu. Sehingga kamu bisa memiliki prospek pekerjaan sebagai seorang digital marketer e-commerce ya, atau data analyst, bisa juga menjadi seorang konsultan bisnis digital, business development, dan lain-lain. Bahkan tadi seorang CEO atau CTO dari sebuah platform digital. Next. Lalu ada juga program studi entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kalau selama ini kita tahu program studi manajemen ya di Fakultas Ekonomi, saat ini ada jurusan yang lebih spesifik lagi dari manajemen itu, yaitu entrepreneurship. Jadi bagaimana ternyata menjadi seorang entrepreneur itu tidak harus mewarisi bisnis keluarga, misalkan gitu ya. Kamu yang mungkin tidak punya keluarganya, belum punya background di bidang pengusaha, misalkan gitu ya, bisa kok belajar bagaimana cara-cara menjadi seorang pengusaha di jurusan entrepreneurship gitu. Di entrepreneurship ini dosen-dosen yang terlibat itu kombinasi antara akademisi maupun praktisi, bahkan praktisi murni yang bisa sharing ya pengalaman-pengalaman mereka mengelola bisnis gitu. Di entrepreneurship bisa menjadi entrepreneur, bisa juga berkarir sebagai seorang business consultant karena memahami proses bisnis, diajari saat kuliah gitu. Bisa juga menjadi innovation manager, konsultan keuangan, dan lain-lain. Next. Wah, habis slide-nya. Selesai. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Habis ini kita tanya jawab. Silahkan yang mau tanya jawab secara langsung bisa open mic dan bertanya, atau mau lewat chat juga bisa. Nanti saya minta tolong ke Dewi untuk memilih pertanyaan mana untuk kita jawab. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Thank you, Bapak William. Nah, kayaknya ini udah banyak banget teman-teman yang pada nanya di chat, udah rame banget. Ada yang nanya tentang BIM, ada yang nanya tentang karir gitu. Nah, untuk itu, tapi aku tuh juga pengen nih dengar suara teman-teman yang ada di sini. Karena dari tadi kayaknya aku lihat pada on cam gitu. Nah, sekarang aku mau ngebuka 3 pertanyaan, yang mana teman-teman bisa raise hand dan juga bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada Bapak Williams. Oke, ini udah ada 1 penanya, mungkin ada lagi. Oke, udah ada 2. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya.
Oke, sambil menunggu teman-teman lain, mungkin bisa langsung saja aku persilakan untuk Kak Iwayan. Kak Iwayan mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Wayan dari Sumatera Selatan. Izin tanya Pak William terkait pembahasan Bapak tadi yang topik kedua itu kan tentang mengapa bisnis itu harus menggunakan platform digital ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu ada dua Pak terkait topik Bapak tadi. Yang pertama, bagaimana bisnis ini dapat mengukur ROI atau Return of Investment dari implementasi platform digital, terutama di dalam hal peningkatan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan pengurangan biaya. Pertanyaan kedua itu, bagaimana cara perusahaan dapat memastikan punya tidak hanya mempromosikan produk hijau secara berlebihan atau yang disebut dengan greenwashing, tapi juga benar-benar mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, Pak. Sebenarnya kita tuh ada nggak sih hal yang Baik. mungkin perbedaannya Ada dua pertanyaan, Wayan? Atau Iya, ada Pak. lagi? Itu aja, Pak. Baik, menarik sekali. Wayan di Sumatera Selatan ya, Palembang ya. Iya. Saya kira dari Bali. Apa kamu asli Bali? Iya, Pak. Orang Bali. Baik. Ya, Wayan. Bagus sekali pertanyaannya. Dari pertanyaannya nih nampaknya Wayan sudah lumayan memahami ya terkait digital bisnis lah ya. Kamu kuliah atau apa sekarang, Wayan? Saya baru lulus kuliah, Pak. Oh, baru lulus fresh graduate. Iya. Wih, jurusan Iya. apa sebelumnya? Saya kuliah jurusan teknik elektro, Pak. Teknik elektro. Iya. Ada rencana membangun bisnis digital bisnis atau seperti apa nih? Kalau rencana belum ada, Pak. Tapi kalau keinginan untuk mulai bisnis itu ada, Pak. Cuma belum tahu kapan mau mulainya nanti gitu. Bagus, nggak masalah, tidak apa-apa ya. Baik. Bagaimana menghitung ROI, terutama agar kita bisa efisiensi secara operasional tadi ya? Iya, Pak. Nah, untuk menjawab ini, return on investment, gini. Sebelum kita bicara terkait return on investment, kita perlu analisa dulu model bisnis apa yang ingin kita buat, ya kan? Misalkan nih, kalau kita secara platform ya, secara gampangnya saja, kita mau bagi B2B, B2C, dan C2C, misalkan gitu ya. B2B itu business to business, jadi produk yang mau kamu buat itu apakah nanti dijual ke bisnis lain, untuk kemudian dari bisnis lain itu yang akan menjual ke customer, misalkan gitu ya. Atau B2C, produk yang kamu buat tuh langsung sih ke customernya. Atau C2C, customer to customer. Kamu jadi hanya menciptakan sebuah platform, di mana di dalam platformmu itu masing-masing orang bisa tidak hanya menjadi customer, tapi dia juga bisa menjual atau mempromosikan karyanya sehingga bisa dibeli oleh customer lain. Nah, itu dulu nih yang perlu ditentukan. Kamu mau ngambil jenis bisnis model yang seperti apa? Sehingga dari itulah baru kita bisa membuat perencanaan keuangan, ya kan? Karena ROI ini kan berkenaan dengan berapa investasi awal yang mau kita keluarkan dan butuh waktu berapa lama biar itu balik, benar nggak? Nah, tentunya secara teknis saya tidak ingin bahas di sini bagaimana perhitungan ROI ya, nanti bisa di sesi terpisah ataupun nanti bisa searching sendiri gitu ya. Tetapi begini, saya ingin hanya ngasih masukan supaya jadi gini, bisnis itu kan by proses, ya nggak? Bisnis itu by proses. Akan lebih, kalau kita punya, apa istilahnya, keleluasaan dan kebebasan dana, misalkan, let's say kamu punya dana yang cukup lah, untuk bikin bisnis gitu ya, dan bisa kamu pakai secara fleksibel dana itu, nggak apa-apa, sebanyak apapun, silahkan saja gitu ya. Tetapi kalau kamu ingin pelan-pelan nih merintis bisnisnya, sebelum produk itu dibuat, kamu buatlah pilot project-nya dulu. Ya, misalkan yang terpikirkan oleh Wayan sekarang ingin bikin produk apa secara digital? Belum tahu sih Pak. Cuma kalau
keinginan udah ada Pak, cuma mau bikin apa belum tahu. Apa itu? Keinginannya kira-kira apa yang terlintas misalkan? Jualan online kah atau jasa atau apa gitu? Lebih ke jasa gitu Pak. Jasa ya. Iya. Apa jasa apa nih? Membuat platform, membuat jasa bikin desain atau apa? Lebih ke kayaknya kalau melihat peluang ya Pak. Kalau melihat peluang itu lebih ke kayak desain grafis gitu Pak. Desain grafis ya, misalkan seperti itu desain grafis ya. Kamu bisa mulai dulu dari lingkungan sekitarmu. Misalkan coba aja dulu gitu kan. Mereka tuh biasanya butuh desain yang seperti apa gitu ya untuk bisnis mereka. Misalkan desain untuk sosial medianya atau untuk brosurnya, misalkan begitu ya. Dibuat dulu, diukur yang mana. Kalau zaman sekarang sih hampir ibaratnya nih nggak harus langsung keluar uang rupiah lah gitu ya. Paling ya kalau mau desain kan bisa langganan platform untuk apa kayak Canva atau Freepik gitu-gitu ya. Nah, buatlah pilot project kecil dulu yang terukur, kamu buat target ya. Misalkan saya targetnya bisa menghasilkan bisa dapat 10 klien dulu nih dalam waktu 3 bulan ke depan misalkan begitu. Nah, kalau itu tercapai baru nanti di scale up kan, digedein gitu. Sehingga ketika kita bisa pelan-pelan memulainya, kita juga bisa lebih efisien ROI-nya. Gitu ya. Saya ingin bahas ini lebih dalam, tetapi waktu kita terbatas, saya harus bagi-bagi waktu ya, Wayan ya. Nggak apa-apa Ya, Pak. kira-kira seperti itu. Ada feedback sebelum saya lanjut? Saya sangat setuju sekali Pak dengan penjelasan Bapak. Soalnya sebelum saya tamat ini kan beberapa teman saya juga sama berpendapat seperti Bapak. Namun tidak secara detail Pak, hanya sekilas saja Pak. Kalau Bapak ini kan membahas lebih detail gitu kan. Nah, jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya cari tahu, apa yang harus saya kejar gitu kan. Lebih detail lengkap. Terima kasih Pak. Sangat jelas jawabannya. Baik, sama-sama Wayan. Makasih ya. Baik. Ya, Pak. Ya, thank you. Next, kita bisa ke siapa? Dewi? Oke. Next kita bisa ke Kak Najla. Halo, selamat malam Kak Najla. Malam, Kak. Kak Najla bisa langsung sampaikan ya pertanyaannya. Malam, Kak. Sebelumnya aku Najla dari Bekasi. Aku izin bertanya, Kak. Selain platform digital ini meningkatkan efisiensi, membantu mengurangi kos operasional hingga meningkatkan layanan, berkat bantuan AI dan marketing digital, tapi kan juga menghadirkan masalah baru seperti keamanan data. Pertanyaannya, bagi bisnis yang ingin mengadopsi platform digital, bagaimana cara menciptakan keamanan digital yang komprehensif untuk mencegah kebocoran data? Apa langkah antisipasinya, Pak? Dan yang kedua, Pak, aku mau nanya nih, untuk kampus digital ini, apakah sudah ada kerjasama ya dengan Magang Merdeka atau Merdeka Belajar, sehingga selain magang dan mendapat pelatihan, mahasiswa bisa mengkonversi SKS-nya dari pelatihan kampus inovatif ini? Dan untuk kampus inovatif sendiri ini sudah menjangkau daerah mana saja, Kak? Untuk daerah 3T gimana, Pak? Itu saja sih dulu, Kak. Baik, terima kasih Najla. Mungkin saya mau jawab pertanyaan kedua dulu ya, terkait platform kampus inovatif maupun guru inovatif. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Kemdikbud untuk program MBKM maupun program MSIB ya. Meskipun sekarang masih belum jelas itu jadi atau enggak MSIB-nya ya kan. Tapi meskipun program pemerintah MSIB pun kita sambil menunggu seperti apa nanti kejelasannya, kami juga membuka magang secara mandiri di tempat kita. Jadi melalui kampus, yang penting dari pihak kampusnya juga setuju gitu ya, mau anaknya magang, nanti kita bisa bekerja sama. Karena sudah ada beberapa kampus yang bekerja sama dengan kita untuk magang secara mandiri, yang tanpa melalui program MBKM. Ada yang dari Riau, Universitas Lancang Kuning, ada yang dari UII Yogyakarta, ada di Universitas Malang, itu sudah bekerja sama dengan kita untuk mengirimkan mahasiswanya magang secara mandiri di kampus inovatif maupun guru inovatif di Yogyakarta ya. Kesempatan magang ini sangat bagus sekali ya, bisa melibatkan kamu, karena kita di tempat kita ketika magang itu kamu bukan diberikan pekerjaan remeh-temeh gitu, tidak. Langsung dilibatkan pada program-program yang
yang bersentuhan langsung dengan customer sehingga kamu bisa juga mengevaluasi. Nih salah satunya nih, contohnya nih, saya nggak ngomong banyak lebar. Si Dewi, halo Dew, kamu magang magang dari kampus mana, Dewi? Dari UNESA, Negeri Semarang, Nah, Pak. dari UNES nih, tuh udah menjadi MC juga di sini kan. Tapi Dewi ini tidak hanya sebagai host, tapi juga yang mengkonsep, mengatur event segala macam. Benar ya, Dewi ya. Bagaimana testimoninya langsung nih dari peserta magang nih? Apa yang dirasakan selama Eh, magang, Dewi? Oke, yang dirasakan selama magang ini ya banyak banget ya Pak, terutama skill-skill yang belum kita dapatkan di dunia perkuliahan gitu bisa kita dapatkan di dunia kerja ini gitu Pak, yang mana itu tuh sangat jauh berbeda gitu Pak antara pekerjaan dan juga kuliah. Betul, betul. Ya, itu benar sekali. Dan kita akan terus-menerus membuka kesempatan ya dari berbagai daerah. 3T pun siap gitu ya. Nah, tinggal eh, mau nggak berangkat ke Jogja ya, atau kita bikin program di sana juga bisa. Nanti untuk lebih lanjut bisa chat ke admin ya, bagaimana membuka program di berbagai wilayah. Kita sangat terbuka. Itu yang pertanyaan kedua. Yang pertama, bagaimana tadi dengan digital business tidak hanya apa istilahnya membuka akses secara lebar ke global gitu ya, tapi juga ada potensi kebocoran data. Nah, ini juga yang masih menjadi isu saat ini ya. Jangankan kita nih yang aplikasi swasta ya, pemerintah saja bisa kebobolan datanya ya. Pusat Data Nasional kena bobol juga itu. Keamanan data ini selalu menjadi isu. Tetapi di kami ataupun nanti kalian juga bisa melakukan itu, kerjasamalah dengan eh, platform pihak ketiga ya, yang juga menyediakan security system yang bagus. Contoh, misalkan kamu mau nanti servernya pakai Amazon atau pakai Google Cloud. Nah, itu kan terpercaya ya. Mereka punya firewall dan punya sistem yang sangat ketat gitu, sehingga nggak semua orang bisa mudah membobol data gitu. Jadi tidak usah khawatir, kamu ketika nanti membuat sebuah platform digital, pasti akan ada banyak opsi untuk servernya ya, untuk datanya. Kayak kami di Guru Inovatif dan Kampus Inovatif, juga kita kerjasama sama lembaga-lembaga kredibel seperti tadi, seperti Amazon, Google Cloud Service, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Itu jawaban saya, Najla. Silahkan kalau ada feedback. Oh iya Kak, tadi kan di slide terakhir Kakak bilang kalau ingin itu kita harus mengembangkan kompetisi. Misal Kak, awal kita ambil jurusan A, habis itu pas kita kerja atau jadi fresh graduate kita harus jurusan B nih karena kondisi tertentu. Mungkin Kak ada caranya Kak bisa adaptif gitu Kak dari jurusan A nih yang awal udah kita pelajarin sama 4 tahun, tapi berubah karena aku juga lihat banyak kejadian dari kakak kelas, dari keluarga juga yang awalnya jurusannya ini pas kerja jadi berubah. Semoga ya. Iya, iya, itu saya pikir sesuatu yang sangat lumrah sekali ya saat ini. Orang misalkan nih lulusan pertanian tapi kerja di bank misalkan gitu ya, atau lulusannya itu akunting tapi malah nggak jadi akuntan, mungkin jadi di marketing misalkan begitu ya. Nah, ini di zaman sekarang saya pikir di tempat kerja maupun apa ya, kita secara pribadi pun bisa memilih gini. Kan ada istilahnya itu spesialis dan generalis ya. Kalau spesialis itu kita menekuni suatu bidang tertentu dan ya kita berkarir di bidang tersebut, kayak orang yang jadi dokter ya kan, orang yang jadi arsitek, udah sangat spesial sekali. Atau orang yang mau berkarir sebagai advokat, kerja di hukum, psikolog, spesialis ya. Tapi ada juga generalis nih. Nah, di generalis ini kamu sebenarnya tidak hanya ke satu spesifik keilmuan atau skills tertentu, tapi kamu bisa memiliki kompetensi yang lebih umum. Tetapi kompetensi yang lebih umum ini juga dibutuhkan ya, kayak misalkan menjadi seorang digital marketing. Nah, di digital marketing ini kamu bisa dari background apa saja sebenarnya ya, karena kita bicara digital business. Maka saya pakai contoh digital marketing tadi.
seorang digital marketing nggak cukup hanya paham ilmu manajemen saja gitu, dia juga harus paham psikologi customer, ya harus paham psikologi gitu ya, harus paham dari teknik pun dia harus paham cara berpikir sistematis seperti itu. Nah, sehingga untungnya pas kita kuliah, maka ini beruntung sekali bagi teman-teman nih yang bisa sampai ke perguruan tinggi ya, karena persentase anak siswa ya yang bisa kuliah itu masih kecil sekali di Indonesia. Nggak nyampe 30% bahkan gitu. Berarti kan bisa dibilang dari 10 anak, hanya 3 anak aja yang bisa sampai kuliah nih. Gitu. 7-nya nggak lanjut. Nah, orang yang kuliah itu, kampus dengan kamu bikin skripsi atau bikin tugas akhir gitu ya, kamu dituntut untuk berpikir sistematis sebenarnya gitu. Ketika ada masalah, problem, cara menyelesaikannya gimana, akan diajarin itu ya di ilmu-ilmu riset yang ada di pendidikan tinggi gitu. Sehingga memungkinkan kita bisa berkarir menjadi apa saja. Tinggal kamu mau pilih nih, mau jadi seorang spesialis atau generalis. Kalau saya misalnya suruh milih nih, mau spesialis atau generalis nih, gitu. Saya akan memilih menjadi combo generalis. Jadi combo generalis itu kita yang juga punya sebuah keahlian tertentu atau punya hobi tertentu di tempat lain yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang karir kita ataupun menunjang pendapatan kita gitu. Jadi ada berbagai aspek yang bisa kita gali ya. Begitu Najla, terima kasih pertanyaan. Tadi Najla dari mana daerahnya? Oh, saya dari Bekasi, Kak. Dari Bekasi. Oh ya, dari Bekasi. Baik. Terima kasih Thank ya, you. Kak, atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Next, ada lagi pertanyaan? Baik Pak, mungkin sebelum ke Anis, ini aku mau bacain chat di pertanyaan di chat yang lumayan banyak banget nih Pak. Boleh, boleh, Ini boleh, mungkin boleh. aku Wah, langsung mantap. aja jadi satu. Ini ada pertanyaan dari Kak Daniel, Kak Made Ayu, sama Kak Naomi. Yang pertanyaannya itu menjurus ke BIM University gitu Pak. Mungkin aku langsung gabungin aja. Yang pertama dari Kak Daniel, Pak izin bertanya, apakah BIM University memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa baru? Kemudian dari Kak Made Ayu, izin bertanya, kalau kuliah di BIM, apakah akan ada praktek magang? Kemudian dari Kak Naomi, apakah BIM memberikan fasilitas kita untuk bisa berkarir atau kesempatan lainnya untuk ke luar negeri? Mungkin itu Pak, 3 pertanyaan dari Kak Daniel, Kak Made Ayu, dan juga Kak Naomi. Ini dari Pak William, bisa minta. Baik, terima kasih Daniel, Made Ayu, dan siapa satu lagi? Naomi. Nah, Naomi, baik. Apakah BIM ada beasiswa penuh? Ada, ya. Kita menyediakan beasiswa penuh untuk pendidikannya, ya. Jadi kuliah gratis, SPP, uang gedung, dan lain-lain dari awal masuk sampai lulus. Ada kuota untuk 20 orang. Nah, yang mau dapat beasiswa penuh, silakan nanti kunjungi webnya BIM, ya. bim.ac.id. Di situ sudah ada ketentuan terkait beasiswa-beasiswanya ya. Selain beasiswa penuh juga ada beasiswa parsial, potongan SPP 50%, gratis uang gedung dan lain-lain juga ada. Nanti bisa diakses melalui PMB bim.ac.id, juga bisa search lihat di Instagramnya BIM. Sudah banyak informasinya ya, bisa dilihat. Lalu program magang tentu bahkan di BIM itu sampai tadi ini sekaligus ya, kesempatan karir dan pekerja. Jadi di BIM dirancang kurikulum itu mengkombinasikan antara teori dan praktek, di mana nanti mahasiswa tidak hanya dapat pembelajaran di kelas, tapi juga akan dilibatkan dalam project based learning, yang mana kamu akan belajar dengan secara langsung terlibat dalam project-project, aksi-aksi langsung gitu ya, sesuai bidangmu. Misalkan yang ngambil digital bisnis ya nanti akan dilibatkan dalam project-project membuat aplikasi digital dan lain-lain. Kalau entrepreneurship berarti project-project usaha, bisnis yang bisa dilakukan. Nah, itu di semester-semester awal akan dapat materi tentang project-based learning, dilibatkan langsung dalam praktek. Kemudian di semester menengah lah ya, semester 5, 4, 5, 6 itu bisa diikutkan dalam magang. Karena ini kampus juga disupport penuh dan bekerja sama sangat erat dengan Hasnur Group. Hasnur Group nanti kamu bisa searching juga ya di Google. Perusahaan nasional di bidang, ada berbagai macam unit bisnisnya ya, itu juga menyediakan kesempatan untuk magang bagi para mahasiswa BIM
diprioritaskan di Hasil Group. Nanti setelah magang, lanjut ke kesempatan karirnya, bisa berkarir di perusahaan-perusahaannya Hasil Group, maupun juga bisa bekerja di luar negeri. Nah, karena kebetulan kemarin kita habis kerjasama dengan Jepang ya, ada lembaga namanya UNI, itu nanti di kampus kita akan fasilitasi kursus bahasa Jepang selama 6 bulan. Nanti setelah kursus 6 bulan, kamu akan ikut kayak semacam tes ya. Nanti jika tesnya lolos, kamu bisa dapat kesempatan sebelum kerja, bahkan bisa magang berbayar. Jadi paid internship selama 6 bulan sampai 1 tahun di Jepang. Jadi BIM juga akan mengakui kurikulumnya. Jadi yang magang di luar negeri bisa dikonversikan SKS-nya sesuai dengan bidangnya tentunya ya. Sehingga kamu bisa sekaligus nih magang, kerja, kuliah gitu, dan bisa berkarir di luar negeri juga jika memang kamu dianggap mampu untuk berkarir di luar negeri di bidang tersebut. Begitu. Thank you ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Bapak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa, Pak? Mungkin Silakan, lanjut, gas. kebetulan sudah. Oke, karena Kak Anis ini udah on cam dan juga udah resen, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir gitu ya, Kak. Mungkin Kak Anis bisa langsung disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Pak, saya mau tanya, kebetulan saya ini kan juga bisa dibilang pelaku UMKM. Kita ada produk tapi masih white brand. Nah, pertanyaan saya di era digital ini itu bagaimana cara kita untuk membranding produknya kita yang bisa dikatakan itu kan produk baru ya Pak, belum ada orang yang mengenal. Gimana cara efektifnya? Terus kemudian dari teman-teman saya itu banyak mereka yang punya produk yang baik, termasuk kayak yang saat ini dijalankan di sini itu, tapi mereka itu nggak tahu bagaimana cara untuk menyasar ke konsumen. Jadi banyak banget produk yang harusnya untuk istilahnya usia 16 tahun ke atas, tapi yang disasar ini malah yang 16 tahun ke bawah. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab gitu. Terima kasih. Terima kasih, Anis. Anis dari mana? Saya dari Madiun, Pak. Kebetulan Dari di sini Madiun. itu yang melek digital itu masih sedikit banget gitu loh, Pak. Jadi Iya. kalau mau cari istilahnya kayak sebuah agensi yang bisa membantu kita dari UMKM untuk bisa dikenal itu sangat sedikit, bahkan cenderung hampir nggak ada. Kita sendiri nggak bisa istilahnya belajar untuk itu kan ya gimana gitu loh Pak. Iya, menarik Anis. Baik. UMK apa produknya kalau boleh tahu? Saat ini yang saya jalankan itu di reseller di skincare dari PT Paragon. Kemudian kita ada juga wet label, jadi nggak ada labelnya itu di tas. Baik. Saya kira tadi pecel Madiun ya. Kalau pecel Madiun saya mau pesan ini tadi. Baik. Pak, nanti kita kirimkan bisa kok. Mantap. Tapi ditanya aja. Baik. Siap. Baik. Ini UMKM Go Digital ya, bagaimana membranding sebuah produk. Saya pikir apalagi ketika tadi sudah mulai tahu nih target marketnya usia 16 sampai 20-an mungkin ya, seperti itu ya. Nah, berarti kan ini anak-anak muda yang sangat terpapar oleh teknologi nih, terpapar oleh sosial media, yang sehari-hari pegang gadget ya kan. Kita sekarang secara hampir kalau masing-masing orang tuh diminta HP-nya satu-satu, pasti udah menginstal WhatsApp ya nggak? Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Itu udah aplikasi wajib deh di HP gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu itu, cara paling efektif di awal membrandingkan produk tentunya lewat sosial media. Nah,
sosial media ini memang tadi betul butuh pelatihan ya, butuh pelatihan-pelatihan yang bisa kamu apa namanya, bisa kamu manfaatkan nih secara apa? Halo, sorry tadi terputus ya. Ya, Pak. Oke, sekarang udah balik jelas lagi. Jelas, Pak. Baik, baik ya, saya lanjutkan. Jadi campaign efektif lewat digital pertama tentunya lewat sosial media gitu. Dari sosial media ini memang harus ikut pelatihannya ya. Ada ikut apa namanya kursus secara khusus tentang branding, membangun branding melalui sosial media gitu. Saya pikir ya bisa searching-searching kursus pelatihannya. Tapi kalau di kesempatan waktu yang singkat ini saya ingin jelaskan. Pertama, kamu betul-betul harus mengemas produknya itu yang bisa ibaratnya mendatangkan atensi ya, attention orang gitu. Desain awal brosur ya, kalau nanti mau dibuat apa istilahnya tuh poster atau brosur secara digital ataupun bikin review video gitu ya. eh, Jangan yang biasa-biasa saja, harus apa ya keunikannya apa nih gitu sehingga orang tuh langsung gampang tertarik terhadap produk kita gitu. Lalu setelah itu eh, apa? Kalau kita saat ini ibaratnya sosial medianya belum banyak followers, maka ya kita opsinya nih antara harus organik ya, tapi saya sangat tidak menyarankan beli followers ya, jangan. Nanti kita nggak tahu apa komentar secara jujurnya. Jadi secara organik tuh melalui iklan tentunya ya, iklan di eh, Instagram Ads, Facebook Ads ya. Dari iklan ini kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi di luar para followers kita gitu. Uh, Sesuai ini kemampuan kita untuk mendistribusikan produk, kalau kita baru mampunya lingkungan satu kabupaten misalkan ya, ya berarti beriklannya yang efektif ya untuk satu kabupaten itu saja, tidak harus langsung satu Indonesia ya gitu. Itu kamu bisa mulai merancang iklan kecil-kecilan lah, bahkan bisa kayak cuma 15.000 sehari ya, atau 25.000 per hari gitu. Dari iklan itu nanti kamu bisa lihat nih preferensi si audiensnya tadi ya. Cuma yang jelas ketika beriklan di sosial media harus ada istilahnya itu call to action ya. Call to action yang jelas. Kamu mengiklan itu ujungnya orang suruh ngapain nih? Ngechat dulu, nanya-nanya dulu ya kan? Atau dia hanya berkunjung ke Instagrammu misalkan gitu. Macam-macam. Uh, apa jenis campaign yang bisa kamu buat di sosial media. Nah, terakhir gimana tadi bisa menemukan target market yang tepat? Kita baru jadi kita harus melakukan analisa market memang. Untuk saat ini analisa market bukan hal yang susah ya kan, kita bisa memulai dari teman-teman dekat kita untuk coba ya kan. Mungkin kita bisa kasih tester ya produk kamu tadi itu gitu ya. Dari 10 orang bagaimana nih responnya? Yang positif merespon berapa? Yang biasa-biasa saja berapa? Yang negatif berapa gitu. Sehingga masukannya dicatat satu-satu gitu. Sama ketika saya meluncur sebuah produk baru, pasti saya lakukan analisa market. Nah, analisa market itu tujuannya ya saya ingin dapat feedback awal. Jadi produk jangan langsung dijual dulu, dites dulu ke orang terdekat kita, ya kan, biar kita dapat masukan. Dapat masukan, kita perbaiki, gitu. Tes lagi, dapat masukan lagi, perbaiki lagi. Ya memang bisnis itu tidak ada yang instan, ya kan. Semakin instan dia jadi, semakin instan pula dia mati. Ya harus pelan-pelan ya, Anis ya, gitu. Analisa market, kokoh, baru nanti jual, gitu. Pasarkan pelan-pelan, gitu ya. Skupnya sesuai kemampuan kita dulu, di satu skup bagus, nanti kita bisa berpartner dengan pihak lain. Nggak harus sekarang tuh membuka market besar dengan kita sendiri. Kita bisa berpartner sama orang. Kita bisa mengambil peran hanya sebagai
apa istilahnya, perantara, ya kan, yang lain bisa menjadi agen kita, sangat dimungkinkan di zaman sekarang. Begitu Anis, apakah ada feedback? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya, cukup membantu. Yang jadi masalah saya itu dari pengalaman saya. Waktu itu kan waktu boomingnya TikTok ya Pak. Kita masuk ke TikTok dan itu gak terjadi apa ya, bisa dibilang kayak error gitu loh Pak. Gimana TikTok saya itu tidak bisa diakses sama sekali. Kemudian eh, penghasilan yang masih tertahan di situ itu sama TikTok dibekukan hingga sekarang. Iya, Nah, iya, iya. gimana cara untuk mengantisipasi itu gitu loh Pak? Soalnya dari TikTok Iya, kan iya. nggak ada pemberitahuan, itu juga nggak bisa diakses. Iya, 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 iya. Ada Betul, betul. Iya, iya, iya. Ini terkait hal ini saya belum bisa jawab banyak ya, karena belum punya pengalaman yang sama seperti kamu gitu ya. Tetapi yang jelas kamu harus menyediakan apa istilahnya tuh, eh channel atau kanal-kanal informasi ya ke pelangganmu, sehingga ketika misalkan ada platform ya, tadi lewat TikTok atau IG ada yang bermasalah, mereka tetap bisa reach out kamu ke nomor kontak yang kamu sediakan ya kan, ke WhatsApp dan lain-lain, sehingga kamu bisa keeping update ke mereka gitu. Kalau nanti ada trouble kamu bisa sampaikan dari situ ya ke para pelanggan-pelanggan. Database pelanggan sangat penting gitu, sehingga kamu bisa mengkomunikasikan apapun produk-produk yang ingin kamu update ke mereka ya. Mungkin itu sih saran saya ya, Anis ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik. Demikian Dewi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah nanya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa terjawab, mohon maaf sekali karena ada keterbatasan waktu. Tapi tenang aja, nanti kita akan ada sesi lagi. Tetap stay tune di grup webinar yang ada di WA gitu. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut sesi berikutnya gitu ya, teman-teman. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya yang tadi ada pertanyaan gitu ya Pak. Mungkin bisa langsung saya lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi dokumentasi gitu, biar record nih teman-teman semua yang ada di room ini gitu, biar nanti bisa di-upload gitu, bisa di-tag kamusinovatif.id gitu. Mungkin teman-teman kayak tuh, ya mungkin ke Anis bisa on cam kembali, terus oke ini ada ke Adel, ayo teman-teman bisa on cam. Oke. Yuk bisa on cam. Oke, ini udah banyak ya yang on cam. Yuk teman-teman lainnya bisa on cam. Oke, mungkin eh oke ini udah banyak yang on cam juga. Mungkin kakak admin bisa membantu untuk mendokumentasikan sesi pada malam hari ini ya Kak. Oke. Oke, karena udah banyak yang on cam nih, langsung aja aku mau pandu teman-teman semuanya. Mungkin bisa bergaya dulu nih teman-teman. Oke, aku hitung dari 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, mantap. Sekali lagi aku mau gaya gini deh, kayak gini deh teman-teman. Oke, mungkin bisa kakak admin bisa ngebantu. 3, 2, 1. Oke, mantap banget. Thank you teman-teman semuanya yang udah bergabung di sesi pada malam hari ini. Dan untuk Bapak William, mungkin dari kami terima kasih banyak ya Bapak sudah menyempatkan hadir di sesi pada malam hari ini gitu. Tadi banyak teman yang berdiskusi, yang bertanya, dan alhamdulillah udah banyak yang terjawab juga. Mungkin dari Bapak ada closing statement gitu untuk teman-teman. Eh, Cukup, saya pikir kita sudah banyak berdiskusi juga di sesi tanya jawab. Intinya kejar impian ya, kejar impianmu sampai dapat gitu, dengan niat yang lurus dan didesain dengan matang. Begitu. Itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Oke, baik Bapak.
Terima kasih banyak Bapak William. Mungkin kami persilakan Bapak apabila ada agenda lain, mungkin kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom ini karena kita mau lanjut ke sesi games nih Pak. Gitu. Oke, bye. Terima kasih Dadah. banyak. Ya. Oke, halo teman-teman semuanya, gimana nih? Tadi diskusinya maaf sekali buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Kita mau lanjut ke sesi selanjutnya sebelum ke absensi banget teman-teman yang pada nanya kak kok aku nggak bisa akses sertifikat gitu. Jadi teman-teman bisa akses sertifikat setelah teman-teman join di sesi kedua pada malam hari ini gitu. Bentar teman-teman, apakah screen aku udah kelihatan? Waduh, waduh, kayaknya udah bocor nih. Waduh, kayak ini udah bocor deh kuisku deh. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, teman-teman, karena adanya keterbatasan waktu dan tadi udah banyak teman-teman yang udah bertanya gitu. Jadi aku mau ke sesi kuis gitu. Nah, sesi kuis ini, sesi games ini, sorry banget, aku hanya membuka satu games aja. Jadi teman-teman nanti di sini akan ada eh, games tebak gambar gitu. Jadi nanti cuma ada satu pertanyaan aja, teman-teman yang mau ngejawab bisa raise hand. Aku hanya menerima jawaban untuk teman-teman yang raise hand aja. Jadi buat teman-teman yang nggak raise hand, aku nggak menghitung itu jawaban. Nah, untuk teman-teman yang berhasil untuk menjawab, itu akan kita kasih door prize, yang mana kita akan hubungi teman-teman melalui WhatsApp gitu. Tapi buat teman-teman yang belum beruntung, it's okay, karena kita masih ada sesi selanjutnya. Nah, oke, langsung aja kita mulai, teman-teman. Ayo, cepet-cepetan nih. Aku mau langsung mulai aja. 1, 2, 3. Oke, ini ada gambar. Teman-teman bisa menjawab kata dari gambar tersebut. Teman-teman yang udah ada jawabannya bisa langsung present. Oke, ini ada Kak Dian Kusuma nih, udah raise hand. Oke, Kak Dian mungkin, waduh, waduh, waduh. Oke, ini Kak Dian mungkin bisa langsung menyampaikan jawabannya, Kak. Jawabannya sering melamunkan. Oke, coba ya aku cek dulu jawabannya. 1, 2, 3. Iya, benar banget, sering melamun. Thank you banget Kak Dian untuk jawabannya yang udah benar ini. Nanti admin akan ngehubungin kakak lewat WhatsApp karena kita akan ngasih door prize ke kakak. Oke, mohon maaf banget teman-teman yang lainnya yang belum berkesempatan untuk mendapatkan door prize pada malam hari ini karena ada keterbatasan waktu ya teman-teman. It's okay, tapi nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan berada di sesi yang paling ditunggu-tunggu semuanya. Wait, bentar ya. Oke, tunggu dulu. Aku izin share screen. Oke, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Oke, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman bisa banget langsung presensi melalui tautan berikut. Nanti setelah teman-teman presensi, teman-teman baru bisa mendownload sertifikat. Apabila ada teman-teman yang kesulitan dalam mendownload sertifikat, bisa menghubungi admin. Oke, aku coba share ke kolom chat. Buat teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya ataupun menjawab games, it's okay. Nanti kita akan ada sesi selanjutnya teman-teman di event yang jauh lebih menarik dengan tema yang berbeda. Jadi pantengin aja grup webinar, nanti bakal ada info di sana. Oke, itu udah aku kirim linknya, teman-teman bisa langsung mengisi presensi tersebut. Nanti jika teman-teman sudah selesai presensi, teman-teman bisa langsung leave dari room Zoom ini. Nah, ketika teman-teman ada kendala dalam mendownload sertifikat, bisa langsung chat admin melalui WhatsApp admin gitu. Dan untuk teman-teman yang berhasil tadi yang bertanya dan berkesempatan untuk mendapatkan door prize, sudah dihubungi admin melalui chat Zoom gitu. Oke.
Oke, mungkin Kak Wahid bisa PC aku aja ya, di PC admin aja, nanti aku kirim. Oh, oke, sebentar, sorry banget. Oke, bisa ditunggu sebentar ya teman-teman, karena ada sedikit kendala teknis. Oke, sekarang bisa dicoba lagi teman-teman, karena presensi dan juga sertifikat sudah kita buka. Kalian bisa langsung presensi melalui link yang sudah aku kirim. Oh, oke, Kak Wayan, thank you. Oke, thank you semuanya yang udah join, yang udah presensi dan sudah bisa mengunduh sertifikat, bisa leave dari Zoom ini. Thank you semuanya. Terima kasih, izin live Kak. Oke, thank you. Terima kasih Kak, izin live. Terima kasih Kak, izin live. Halo semua, salam semangat. Kita semua tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan sarjana. Ironisnya, tidak sedikit perusahaan yang memiliki kendala untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya siap bekerja secara profesional, tapi juga mampu ikut mengembangkan perusahaan. Menghadapi situasi ini, Hasnur Group bekerja sama secara erat dengan BIMS University untuk mempersiapkan para calon sarjana sejak di bangku kuliah. Dengan lokasi